Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Mutiara Fauziah Kusumawati, NIM 202111236, 2. Akbar Aziz Saputro, NIM 202111246, yang ketiga Bisri Mustafa, NIM 202111257, yang keempat Andika Ohti Damayanti, NIM 202111233. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Sejarah Ketatanegaraan Islam Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di dalam pembahasan materi ini, yang pertama meliputi pengertian tata negara, yang kedua sifat dan bentuk pemerintahan, dan yang terakhir ketiga yaitu pada masa Rasulullah. 1. Pengertian tata negara. Tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahan, atau sebaliknya. Sedang untuk pengertian hukum tata negara tampaknya belum ada kesepakatan di kalangan para pakar. Afidisei, sebagaimana yang dikutip A. Mustaribait, menyatakan bahwa hukum tata negara adalah segala peraturan yang berisi, baik secara langsung atau tidak langsung, tentang pembagian kekuasaan dan pelaksana yang tertinggi dalam suatu negara. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut pembahasan kedua, sifat dan bentuk pemerintahan. Secara umum mungkin dapat dijadikan sekedar pegangan sebagaimana lazim dikenal dalam hukum internasional bahwa suatu negara biasanya memiliki 3 unsur pokok, yaitu rakyat, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Kita cenderung memahami suatu negara sebagai suatu kehidupan kelompok manusia yang didirikan atas dasar sebagai makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Padahal negara itu juga didirikan atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah atau pengatur dan pengelola di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum hukum Allah sebagai berikut. 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 2. Prinsip musyawarah. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip persamaan. 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. 6. Prinsip peradilan bebas. 7. Prinsip perdamaian. 8. Prinsip kesejahteraan. 9. Prinsip ketaatan rakyat. Oke, langsung saja lanjut pada materi yang ketiga. Pada masa Rasulullah, sebagian kepala negara tidak pernah bertindak otoriter. Beliau dengan patuh berpegang pada prinsip syura sebagaimana digariskan dalam Al-Quran. Salah satu contoh pelaksanaan prinsip syura yang terkenal dalam sejarah Islam adalah saat Madinah diserang oleh orang-orang Quraisy dari Mekah dalam perang di Bukit Uhud dekat kota Madinah. Dengan sikap pemimpin yang berhati sabar, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara memutuskan untuk menghadapi Quraisy yang datang dari kota Mekah di suatu lokasi di luar kota Madinah yang terkenal dalam sejarah dengan sebutan Bukit Uhud. Meskipun pertempuran yang terjadi di Bukit Uhud sudah berakhir, Nabi Muhammad SAW tidak menyesal, dan apapun konsekuensinya Nabi Muhammad akan menerimanya, dan apapun keputusannya tetap akan melaksanakannya karena beliau berkedudukan sebagai kepala negara. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.